Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro Kominfo, kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi kali ini. Serangkaian informasi kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam satu pekan ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Zidan Ridwan, segera kami hadirkan informasi yang pertama. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2023 di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura. Hari Pahlawan ke-78 diperingati dengan mengusung tema Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2023 di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang menjadi inspektur upacara dalam amanatnya yang membacakan sambutan Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma Harini mengatakan, Hari Pahlawan ke-78 ini diperingati dengan mengusung tema Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Tema yang diangkat telah melalui renungan yang mendalam untuk menjawab ancaman penjajahan modern yang kian nyata. Mengingat Indonesia merupakan pasar yang besar dan dikaruniai begitu banyak sumber daya alam, seperti tanah yang subur, hasil laut yang melimpah, dan kandungan bumi yang menyimpan beragam mineral. Selain itu, semangat untuk berantas kebodohan dan perangi kemiskinan dapat dilihat dan dirasakan denyutnya di seluruh pelosok negeri. Saudara-saudara sebangsa setanah air, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan juga pengorbanannya dalam membela kebenaran serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompok atau diri sendiri. Para pahlawan telah mengajarkan kepada kita bahwa kita bukan bangsa pecundang. Kita tidak akan pernah rela untuk bersimpuh dan menyerah kalah sebesar apapun ancaman dan tantangan yang akan kita hadapi. Dengan hanya berbekal bambu runcing, para pahlawan dalam pertempuran 10 November menghadapi musuh yang merupakan pemenang perang dunia dengan persenjataan terbaiknya. Rakyat bergandeng tangan dengan para tokoh masyarakat dan pemuka agama pengikutnya bersama laskar-laskar pemuda dan pejuang dari seantero Nusantara, semuanya melebur menjadi satu, merdeka atau mati. Saudara-saudara sebangsa setanah air, bersyukur saat ini semangat untuk berantas kebodohan dan perang kemiskinan dapat dilihat dan dirasakan denyutnya di seluruh pelosok negeri. Semangat yang berasal dari nilai perjuangan pahlawan bangsa di tahun 1945. Semangat yang membawa kita menolak kalah dan menyerah pada keadaan, menyatukan kita dalam upaya mewujudkan kehidupan kebangsaan yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam upacara ini juga dilakukan pembacaan pesan-pesan pahlawan yang dibacakan salah seorang pejuang veteran Martono, diantaranya pesan dari Soekarno, Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman, dan Ki Hajar Dewantara. Turut hadir dalam upacara ini Porkopimda, Sekda Banjar, para asisten dan staf ahli, kepala SKPD, TNI Polri, para pejuang veteran, sejumlah ASN, serta pelajar SMP dan SMA sederajat. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, kita ke informasi berikutnya. Bapeda Litbang Kabupaten Banjar menggelar rakor monitoring evaluasi proyek strategis RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2023 hingga 2026. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan sebagai bagian dari evaluasi proyek strategis pemerintah, Kabupaten Banjar ingin fokus pada beberapa hal. Salah satunya pendidikan vokasi berbasis potensi daerah dan kejuruan serta pesantren. Proyek ini menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Banjar. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau Bapeda Litbang Kabupaten Banjar menggelar rapat koordinasi monitoring evaluasi proyek strategis RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2021-2026.
Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan, sebagai bagian dari evaluasi proyek strategis pemerintah, Kabupaten Banjar ingin fokus pada beberapa hal. Salah satunya adalah pendidikan vokasi berbasis potensi daerah dan kejuruan serta pesantren. Proyek ini menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Banjar. Guna meningkatkan kualitas pendidikan vokasi yang dimaksud, Bupati mengajak Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk bekerja sama secara intensif. Ia pun percaya dengan semangat gotong royong dan kerjasama yang erat antara pemerintah daerah, SKPD, dan seluruh komponen masyarakat, pemerintah Kabupaten Banjar mampu mewujudkan visinya yakni maju, mandiri, dan agamis. Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ikhwan Syah, Asisten Administrasi Umum Rahmat Dhani, Kepala Bapeda Litbang Haja Siti Hamidah, beberapa Kepala SKPD, dan peserta rakor lainnya. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Tahun 2023 itu 1.055. Mitra Kominfo, Wakil Ketua 2 DPRD Banjar Ahmad Rijani Ansari pimpin rapat paripurna di ruang paripurna lantai 2 gedung DPRD Banjar. Ada 6 agenda yang dibahas dalam rapat tersebut, diantaranya pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang inisiatif DPRD tentang desa wisata, serta penyampaian Bupati atas Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Banjar Ahmad Rijani Ansari pimpin rapat paripurna di ruang paripurna lantai 2 gedung DPRD Banjar di Martapura. Pada rapat dengan 6 agenda tersebut, Ahmad Rijani Ansari didampingi Wakil Ketua 3 Ahmad Zaki Hafizi dan Sekwan Aslam. Dihadiri Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Forkopimda, beberapa kepala SKPD dan anggota DPRD Banjar. 6 agenda tersebut diantaranya pengambilan keputusan terhadap Raperda inisiatif DPRD tentang desa wisata, serta penyampaian Bupati atas Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur pada pendapat akhirnya terhadap Raperda tentang desa wisata menuturkan, desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Terkait Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, dimaksudkan agar perangkat daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, investasi, dan inovasi yang terintegrasi di daerah. Selain itu, menindaklanjuti Perpres nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Permendagri nomor 7 tahun 2023 tentang pedoman, pembentukan, dan nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dengan perubahan terhadap Perda Kabupaten Banjar nomor 8 tahun 2021 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Banjar nomor 13 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, kita ke informasi selanjutnya. Pengurus LPTK Kabupaten Banjar dipimpin langsung oleh Ketua Umum Haji Masruri dan Sekretaris 2 Ahmad Nispuani lakukan audiensi dengan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur. Dalam audiensi tersebut diserahkan secara simbolis paket umroh kepada 4 orang Qori dan Qoriah dan 2 pengurus yang merupakan juara favorit, juara umum perorangan, serta terbaik 1 pada MTQ Nasional tingkat Provinsi Kalsel dan tingkat Kabupaten Banjar tahun 2023.
Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Banjar dipimpin langsung oleh Ketua Umum Haji Masruri dan Sekretaris 2 Ahmad Niswani melakukan audiensi dengan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di Malige Sultan Adam, Martapura. Kedatangan pengurus LPTQ tersebut disambut baik oleh Bupati Banjar dan turut mengapresiasi atas kinerja dan prestasi yang diraih kafilah pada MTQ Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan tingkat Kabupaten Banjar tahun 2023. Dalam audiensi tersebut dilakukan penyerahan secara simbolis paket umroh dari pengusaha Haji Mansur dan Bupati Banjar kepada 4 qori dan qoriah dan 2 pengurus yang merupakan juara favorit, juara umum perorangan serta terbaik 1 pada MTQ Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan tingkat Kabupaten Banjar tahun 2023. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengucapkan selamat kepada penerima paket umroh dan berharap pemberian tersebut dapat digunakan sebaik-baiknya serta semakin memotivasi kafilah lainnya untuk lebih berprestasi pada event MTQ berikutnya. Asisten dan seluruh Polri, pengurus, semenang, kami ingin menyampaikan ucapan selamat bisa melaksanakan program umroh. Tentu ini adalah ibadah yang sangat luar biasa. Belum titip doa saja, titip doa, doakan kami di sini, daerah kita, mudah-mudahan tambah maju, semua masyarakatnya sehat, juga jaga kesehatan di sana, dan mudah-mudahan ibadahnya lancar. Amin. Sementara itu, Ketua LPTQ Haji Masruri mengucapkan terima kasih kepada Bupati Banjar beserta keluarga yang sudah peduli atas keberhasilan para kafilah. Kami dari LPTQ Kabupaten Banjar beserta kader-kader LPTQ yang berprestasi pada MTQ yang lalu bersilaturahmi kepada Bapak Bupati Banjar, dan alhamdulillah Bapak Bupati Banjar mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi untuk berangkat umroh. Artinya Bapak Bupati dan abah beliau mengumrahkan beberapa kader kita yang berprestasi di MTQ tingkat Kabupaten Banjar. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kader-kader yang lainnya untuk lebih berprestasi di MTQ. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi berkah bagi yang memberangkatkan dan bagi yang diberangkatkan, juga mudah-mudahan memperoleh haji umrah yang pulang. Ada berapa total Pak? Tim Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, dalam rangka media dakwah dan pembinaan spiritual bagi ASN di Kabupaten Banjar, Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri Kabupaten Banjar menggelar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Banjar tahun 2023. MTQ Korpri ini diikuti 23 peserta terdiri dari ASN dan PPPK yang bertugas di wilayah Kabupaten Banjar dengan 3 cabang lomba, yakni Tartil, Tilawah, dan Musabaqah Hifzil Quran 30 juz. Dalam rangka media dakwah dan pembinaan spiritual bagi ASN di Kabupaten Banjar, Korpri Kabupaten Banjar menggelar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Kabupaten Banjar tahun 2023 di Islamic Center Martapura. MTQ Korpri dibuka Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang diwakili Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, dihadiri para dewan hakim, pengurus, dan para peserta. Hilman menerangkan kegiatan ini merupakan bagian program kerja dari kepengurusan Korpri yang menyesuaikan visi dari Bupati Banjar, yaitu menuju masyarakat Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Agamis ini menurut Hilman, upaya Korpri untuk menciptakan ASN yang profesional dan berkelas dunia, terutama dari sisi kerohanian. Ia pun juga mengharapkan dengan MTQ Korpri ini, ASN dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan isi kandungan ayat suci Al-Quran, serta sebagai ajang silaturahmi.
Selain itu, menurut Hilman, tujuan utamanya adalah dari hasil MTQ ini bisa menghasilkan peserta terbaik untuk mewakili ASN Kabupaten Banjar pada event MTQ Korpri tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang akan digelar 21 hingga 23 November mendatang, yang juga sebagai bagian dari seleksi untuk mengikuti MTQ Korpri tingkat nasional bulan Juli 2024. MTQ Korpri tingkat Kabupaten Banjar. Ini bagian dari program kerja dari kepengurusan Korpri Kabupaten Banjar yang menyesuaikan dengan visi dari Pak Bupati menuju masyarakat Kabupaten Banjar yang maju, mandiri, dan agamis. Nah, agamis ini menjadi catatan kita dan juga bagian dari upaya kita untuk bisa menciptakan ASN yang profesional berkelas dunia. Nah, paling utama itu kan dari sisi kerohanian. Dengan MTQ ini diharapkan ASN kita bisa menghayati, memahami, dan mengamalkan kandungan-kandungan ayat suci Al-Quran sebagai bekal profesionalisme dan bagian juga dari silaturahmi antar ASN. Bonusnya kan harapannya dari hasil MTQ ini akan didapatkan peserta yang bisa terbaik, yang bisa mewakili ASN di Kabupaten Banjar untuk mengikuti MTQ tingkat provinsi, Korpri tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang insya Allah tanggal 21 sampai 23 November ini sebagai bagian dari seleksi untuk mengikuti MTQ Korpri tingkat nasional bulan Juli tahun 2024 yang akan datang. Ini program rutin yang kita laksanakan pada pelaksanaan tahun sebelumnya untuk persiapan ke MTQ Korpri tingkat nasional di Padang, Sumatera Barat. Alhamdulillah ada 4 perwakilan dari ASN Kabupaten Banjar yang mewakili Provinsi Kalimantan Selatan dan bahkan bisa masuk sampai babak final dan menarik prestasi. Nah, harapannya ini juga kita akan lebih banyak lagi bonus dari hasil kegiatan yang kita laksanakan ini dan kita bisa mengikuti lebih banyak lagi cabang lomba yang dipertandingkan di tingkat provinsi. Sementara itu, panitia pelaksana Ahmad Nisfuani menerangkan, MTQ Korpri digelar dalam 1 hari, diikuti 23 peserta yang terdiri dari ASN dan P3K yang bertugas di wilayah Kabupaten Banjar, dengan 3 cabang lomba yakni tartil, tilawah, dan musabaqah hifzil Quran 30 juz. Ia pun mengharapkan nantinya para peserta bisa berprestasi lebih baik lagi, sehingga bisa menambah kontribusi keikutsertaan dari daerah Kabupaten Banjar untuk mewakili Provinsi Kalimantan Selatan pada event MTQ Korpri tingkat nasional tahun 2024. Kegiatan MTQ Korpri tingkat Kabupaten tahun 2023, Alhamdulillah pada hari ini bisa kita mulai, dan insya Allah pada hari ini akan kita musabaqahkan 3 cabang musabaqah, yaitu tartil, tilawah, dan juga musabaqah hifzil Quran golongan juz 30. Untuk peserta ini terdiri dari ASN ataupun juga P3K yang bertugas di wilayah Kabupaten Banjar. Dan alhamdulillah pada hari ini insya Allah ada jumlah peserta sekitar 23 orang yang akan mengikuti musabaqah. Dan hasil dari MTQ Korpri tingkat Kabupaten Banjar tahun 2023 ini nantinya akan menjadi duta atau perwakilan dari Korpri Kabupaten Banjar dalam mengikuti MTQ Korpri tingkat provinsi yang insya Allah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 23 November 2023 di Sekretariat Provinsi di Banjarbaru. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan menggelar sosialisasi petunjuk pelaksanaan persetujuan bangunan gedung serta sosialisasi aplikasi sistem tata ruang dan bangunan gedung atau Citarum Manis.
Sosialisasi dan launching Citarum Manis adalah respon dari Dinas PUPRP karena semuanya menarik peraturan yang mendasari tentang bangunan gedung. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Pertanahan menggelar sosialisasi petunjuk pelaksanaan persetujuan bangunan gedung dan sosialisasi aplikasi sistem tata ruang dan bangunan gedung atau Citarum Manis di Aula Kiai Haji Kashful Anwar Martapura. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri mengatakan, sosialisasi ini dilatar belakangi adanya amanat PP nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung yang di dalamnya juga dijelaskan mengenai perubahan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 menjadi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020. Dijelaskan Mas Ruri, dengan isu utama persyaratan teknis diubah menjadi standar teknis, IMB dihapus dan diganti menjadi persetujuan bangunan gedung. Penyelenggaraan bangunan gedung, penerbitan persetujuan bangunan gedung, sertifikat layak fungsi, surat bukti kepemilikan gedung, dan rencana teknis pembongkaran harus dilaksanakan melalui sistem manajemen bangunan, sehingga menjamin keseragaman pelayanan dan standarisasi penerapan teknis di seluruh Indonesia. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Banjar sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Dinas PUPR dalam melakukan sosialisasi persetujuan bangunan gedung dan juga aplikasi Citarum Manis, dengan harapan dari sosialisasi ini ada kesamaan persepsi nanti dalam penerapan persetujuan bangunan gedung ini. Karena yang hadir dari Korpo Pemda, Korpo Pincam, kecamatan, kelurahan dan desa, sehingga berkenaan dengan prosedur pengajuan persetujuan bangunan gedung ini bisa dipahami oleh semua instansi terkait, sehingga manakala ada persoalan di tingkat lapangan, ada komplain dari masyarakat, semua aparat kita bisa memberikan informasi yang benar bagaimana sebenarnya persetujuan bangunan gedung ini sebagai pengganti dari IMB. Karena mana dari masa-masa transisi biasanya itu pasti ada sedikit riak-riak gitu Pak. Tetapi dengan pemahaman bersama dari atas sampai ke aparat di bawah sama-sama satu persepsi, sehingga bisa menjelaskan duduk persoalan. Tujuannya kita melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan persetujuan bangunan gedung ini dan aplikasi Citarum Manis ini atau sistem tata ruang dan bangunan gedung maju mandiri agamis ini sebenarnya adalah respon dari Dinas PU atau pemerintah Kabupaten Banjar diwakili Dinas PU. Respon ini sebenarnya dari masyarakat, karena PBG ini setelah pergantian dari IMB menjadi PBG yang notabene-nya itu dari Undang-Undang nomor 10 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, itu kan semuanya menarik semua peraturan yang mendasari tentang bangunan gedung. Nah, makanya ini kan belum tersosialisasikan nih, karena 2021 itu kan dia launching, tapi belum ada sosialisasi ke daerah, ke paling bawah itu adalah pemerintah desa. Nah, itu belum ada launching sama sekali. Makanya kemarin kita sudah 2022 memproses PBG, tetapi tidak ada tenaga sosialisasi. Alhamdulillah tahun 2023 ini kita ada anggaran untuk melakukan sosialisasi dan juga banyak respon positif dari masyarakat ketika kita melakukan sosialisasi ini. Nah, karena masyarakat sendiri pun tidak tahu mengurus PBG seperti apa, itu tidak tahu sama sekali. Jadi apa syaratnya apa tidak tahu, petunjuknya seperti apa tidak tahu. Makanya kita mengundang, kami membagi untuk yang sosialisasi ini bulan November, kita membagi 3, Banjar Atas, Banjar Tengah, dan Banjar Bawah. Nah, Banjar Atas itu Paramasan, Telaga Bauntung, Sungai Pinang, Pengaron, Cintapuri, Darussalam, itu, dan Matraman. Untuk Banjar Tengah ini masuk yang hari ini kita acara. Banjar Tengah ini Martapura Timur, Barat, Astambul, Karangintan, dan Aranio. Dan rencananya tanggal 20 November itu di Banjar Bawah.
Ketakannya, Gambut, Aluh-Aluh, Guntung Baru, Tetap Makmur, dan Sungai Tabung. Nah itu insya Allah tahun ini kalaunya lancar itu semuanya sudah tersosialisasikan. Jadi tahun depan itu paling kita sosialisasi itu ke desa-desa saja. Jadi kita tujuannya sih sebenarnya adalah dengan aplikasi Setara Humanis ini adalah memangkas jarak dan waktu. Jadi kan kalau misalkan contoh kayak di Paramasan bubuhannya itu kada bisa mulai apa-apa, kalau maksudnya ada PBG, ada mendirikan bangunan tapi nya kada tahu proses kayak apa. Nah makanya kita dibikinkan aplikasi. Jadi bubuhannya itu pertama adalah mengolah keterangan rencana kabupaten kesesuaian tata ruangnya dulu, baru memproses di PBG-nya, di SIMBG. Nah jadi tujuannya adalah supaya bubuhannya itu kada langsung ibaratnya dari Paramasan turun ke bawah kan jauh, berapa jam, butuh berapa duit itu. Nah makanya kita memangkas itu, jadi kita memberikan pelayanan itu maksimal. Jadi kada perlu bubuhannya datang, kita cukup dengan aplikasi tik keluar dan ambil langsung di situ, langsung diproses gitu. Turut hadir Sekretaris Dinas PUPRP Kabupaten Banjar Gusti Abu Bakar, perwakilan FKPD dan SKPD Banjar, narasumber dan peserta sosialisasi. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, usai sudah kami menemani Anda di program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Zidan Ridwan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.